Formula One atau F1 adalah kelas tertinggi dari ajang balap internasional single seater yang diatur oleh FIA dan dimiliki oleh Formula One Group. Ngomong-ngomong soal F1, pasti kalian berpikir tentang mobil-mobil yang saling balapan memutari trek berkali-kali hanya untuk melewati garis finish. Tetapi ternyata F1 lebih dari sekedar itu. Karena sejatinya F1 itu memiliki banyak sekali perhitungan, diantaranya ada kalkulus. Nah, kalkulus ini digunakan dalam F1 untuk mencari kecepatan dan akselerasi. Selain itu, kita juga akan membahas tentang penggunaan integral untuk menghitung jarak tempuh mobil berdasarkan perubahan kecepatan selama balapan. Kalian tahu nggak sih kalau mobil Formula One itu bisa melesat dari diam ke 100 km per jam hanya dalam 2,6 detik dan ke 200 km per jam hanya membutuhkan waktu sekitar 4,5 detik. Ini adalah angka yang dipublikasikan dari data performa resmi mobil F1 era saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan pakai angka-angka nyata ini untuk membangun sebuah fungsi matematis lalu membuktikan dengan kalkulus apa yang sebenarnya dirasakan para pembalap dan berapa jarak yang ditempuh mobil itu detik demi detik. Pertama-tama kita akan cari persamaannya dulu, yaitu ini kita ubah dulu 100 km per jam menjadi meter per second, yaitu 27,78 dan 200 km per jam menjadi 55,56 meter per second. Lalu kita substitusikan itu semua ke persamaan ini. Nah, titik pertama ini kan waktunya 2,6 detik, lalu kecepatannya segini. Nah, kita masukkan waktunya ke ini AT kuadrat B T sama dengan 27,78. Lalu keluar hasilnya segini, 2,6 kuadrat menjadi 6,7 A ditambah 2,6B sama dengan 27,78, itu menjadi persamaan pertama. Nah, lalu titik kedua 4,5 detik waktunya, ini kecepatannya 55,56 meter per second. Nah, dimasukin lagi kayak tadi di atas menjadi 20,25 A tambah 4,5B sama dengan 55,6, jadi persamaan kedua. Nah, lalu kita pakai persamaan pertama. Nah, di sini kan 6,7A tambah 2,6B sama dengan 27,28. Nah, ini 6,7A nya kita pindah ke kanan. Nah, ke kanan gini, habis itu 2,6 nya kita pindah ke kanan juga, jadi dibagi. Lalu dapatlah segini, 10,68 dikurang 2,6A. Ini B sama dengan 10,68 dikurang 2,6A. Nah, ini jadi persamaan ketiga. Lalu tadi persamaan ketiga ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Ini nih. Nah, jadi 20,25A ditambah 4,5 dikali 10,68 dikurang 2,6A sama dengan 55,56. Nah, ini dikali. Nah, ketemunya segini, 20,25A dikurang 11,7A sama dengan 55,56 dikurang 48,08. Nah, ketemu A nya itu 0,875. Nah, A nya ini kan udah ketemu, kita masukin lagi ke persamaan yang ketiga, yang ini lagi. Nah, B sama dengan 10,68 dikurang 2,6A. A nya kan dimasukin sini, lalu dikali aja 2,6 dikali 0,875, lalu ketemu B nya sama dengan 8,41. Nah, jadi fungsi kecepatannya adalah, atau Vt adalah 0,87 T kuadrat ditambah
8,41 T. Nah, ini kasus pertama kita akan mencari akselerasi atau G-force yang dirasakan oleh driver menggunakan turunan. Nah, ini kita hitung d per dt nya dari fungsi yang udah kita temuin tadi. Nah, habis itu kita substitusikan T sama dengan 3 detik. Nah, dimasukin tadi ke sini A3 sama dengan 1,75 dikali 3 ditambah 8,41. Nah, ini dikali, habis itu ditambah di jumlah totalnya segini 13,66 ms kuadrat m per s kuadrat, lalu dibandingkan dengan gravitasi normal yaitu 9,81 m per s kuadrat. Jadi itu perbandingannya itu kalau gravitasi normal dibandingkan dengan gravitasi yang mereka rasakan itu 1 dibanding 1,39. Nah, ini di kasus keduanya itu kita akan menghitung jarak tempuh menggunakan integral. Nah, ini kita integralkan fungsi VT-nya. Nah, ini kita integralkan fungsi VT-nya sama dengan ini 0,875 T kuadrat dt sama dengan 0,2917 T pangkat 3. Nah, ini 8,41 T dt sama dengan 4,205 T kuadrat. Nah, jadi integral fungsi VT-nya tadi itu sama dengan 0,2917 T pangkat 3 ditambah 4,205 T kuadrat plus T plus C. Nah, lalu kita selanjutnya kita hitung integral tentu dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 3 detik. Nah, ini jarak tempuhnya sama dengan 0,2917 T pangkat 3 ditambah 4,205 T kuadrat. Nah, ini dari 0 ke 3 ya. Nah, nilai jarak tempuhnya kan ini kan awalnya kan diam T sama dengan 0, ini masih di 0 meter kan. Nah, lalu di detik ketiganya itu dia ini 0,2917. Ini T pangkat 3 ini kan tadi kan T pangkat 3, habis itu kita masukin T nya 3 pangkat 3 27 ditambah 4,205 dikali 9, ini T pangkat 2. Nah, kita kali hasilnya segini 7,876 ditambah 37. Nah, lalu di jumlah lagi. Nah, kita dapat jarak tempuhnya itu adalah 45,72 meter pada detik ketiga. Di memakai Google Colab. Nah, kalkulus di balapan F1 ini ada tabel yang berisikan tadi kecepatan pertama itu 0 ke 100 km per jam itu 2,6 detik waktunya. Nah, di sini lalu ada 0 sampai 200 km per jam itu 4,5 detik waktunya. Nah, ini kita import SIMPy, NumPy sama Matplotlib. Nah, ini pertama tadi kita nyari buat ininya persamaannya. Nah, ini kan tadi di convert ke meter per second, ini juga meter per second, jadi persamaan 1 dan 2. Nah, ini ketemu ini, habis itu tadi mencari B sama dengan ini kan, B sama dengan 10,68 minus dikurang 2,6A, lalu ke substitusi ke persamaan kedua yaitu tadi 20,25A tambah 4,5 dikali 10,68 dikurang 2,6A sama dengan 5,56. Nah, nih disederhanain jadi 8,55A sama dengan 7,48 sama dengan, jadi A sama dengan 0,875. Nah, kembali ke B tadi, ini kita masukin nilai A nya, nah lalu dapat nilai B nya ini 8,41. Nah, jadilah persamaannya ini. Nah, ini kan tadi kan diketahui saat
kecepatannya 0 detik ini kan nih masih diam nih di garis start. Nah lalu saat 2,6 detik itu udah 100 km per jam kecepatannya atau 27,78 meter per second. Nah lalu 4,5 detik itu kecepatan 200 km per jam atau 55,56 meter per second. Yang kita cari itu kan nih fungsinya kan tadi kan yang ini pakai hitungan biasa. Nah ini kalau kita pakai codingan nih kan tadi 2,6 di 2,6 kuadrat ditambah B26 dikali ini kecepatan untuk kecepatan 100 dan 200 nih 4,5 kuadrat nih A dikali 4,5 kuadrat, di sini juga B dikali 4,5. Nah sini ini kan ini perhitungan untuk dibulatin, perhitungan yang udah dibulatin. Hasil aslinya tuh sebenarnya 87,47, jadi kita buletin jadi 0,875 karena ini 47. Lalu ini tadi kan jadi 8,41 di sini. Di sini juga nih 8,41. Untuk hasil tepatnya itu kan 8,4096. Jadi kita buletin ke 8,41. Nah, kita dapat fungsi VT-nya. Nah, kasus pertamanya ini mencari akselerasi atau G-force tadi. Diketahui ini fungsinya. Yang kita cari adalah akselerasi atau gaya gravitasi G-force-nya, turunan dari VT. Nah, nilai akselerasinya itu adalah pada waktu 3 detik. Nah, ini kita mencarinya tuh menggunakan SPDIF V, T, lalu kita substitusi ke T sama dengan 3 dengan subs T3. Nah ini, nah habis itu ntar kan AT sama dengan V aksen T sama dengan 1,75 T ditambah 8,41 M per S kuadrat kan. Lalu kita masukin tadi substitusi T sama dengan 3 masuk sini sama dengan 13,66, sama tadi seperti yang kita hitung manual. Kalau dibandingin sama gaya gravitasi biasa yang 9,81 tadi, dia tuh perbandingannya tuh lebih besar di si dalam waktu 3 detik ini, A3 ini sebanyak 1,39 G. Nih, sekarang untuk kasus kedua itu menggunakan integral untuk mencari jarak tempuh dari kecepatan. Nah, yang seperti yang diketahui tadi fungsinya itu ini, lalu rentang waktunya itu 0 sampai 3 detik. Yang dicari kan jarak tempuhnya mobil selama 3 detik pertama. Nah, kita hitung menggunakan integral, ini codingannya. Nah, jarak tempuh dari 0 sampai 3 detik itu tadi yang kita cari adalah 45,72 meter. Nah, ini di sini ada grafiknya. Ini codingannya nih. Codingannya di situ grafiknya, grafik kecepatan mobil F1. Situ akselerasi mobil F1 ini. Oke. Nah, untuk presentasi kali ini segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.